Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Agung Prasetyo akan sedikit menjelaskan atau sedikit memaparkan tentang asesmen dan kurikulum. Dalam pembelajaran paradigma baru, asesmen berperan untuk satu, memberikan informasi bagi pendidik, murid, dan orang tua. Yang kedua, memberikan atau dapat digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen yang dilakukan bukan hanya di kelas, ya, dan bukan hanya memberikan data perkembangan belajar, tapi juga upaya menstimulasi pola pikir bertumbuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Kemudian, pilihan waktu dan cara asesmen sesuai dengan kondisi kebutuhannya. Ya. Capaian pembelajaran sama dengan kompetensi yang diharapkan dapat tercapai pada kurun waktu tertentu. Kemudian diturunkan dalam alur tujuan pembelajaran. Tujuan asesmen, apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik dan strategi apa yang bisa dilakukan dan digunakan agar lebih baik lagi. Karena dalam asesmen kita melibatkan murid secara aktif. Kita dapat menerapkan macam-macam cara, seperti guru dapat mengajak murid melakukan satu, asesmen mandiri atau self-assessment. Yang kedua, asesmen antara teman ataupun peer assessment. Kedua cara ini dilakukan untuk melihat apakah rencana belajar berproses dengan baik. Contoh asesmen mandiri yang sederhana yaitu tabel checklist atau rencana dan capaian. Artinya, murid tahu benar apa yang akan dipelajari dalam kurun waktu tertentu. Tabel dibuat murid pada awal pembelajaran untuk selama masa pembelajaran itu berlangsung dan ketika pembelajaran itu pun berakhir. Pada kolom capaian, murid dapat membuat variasi sendiri, misalnya dengan huruf atau skala lain. Contohnya menggunakan angka 1 kurang atau 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Pada bagian akhir, tabel checklist murid akan menulis yang sudah kupahami, yang belum kupahami, dan yang terakhir yang harus kulakukan untuk meningkatkan belajarku. Jadi ada 3 yang harus ditulis dalam tabel checklist tersebut. Kemudian dengan ini ya murid terlibat langsung dalam merencanakan rencana pembelajaran, memantau proses belajar atau memantau proses belajarnya dan melakukan refleksi atau evaluasi mandiri pada proses dan yang dijalaninya tersebut. Ya. Melalui asesmen mandiri, murid mengetahui kekuatan dan kelemahannya, kemudian mencari cara untuk mencapai tujuan pembelajarannya yang sangat baik. Peer assessment juga bisa melibatkan murid secara aktif. Cara yang bisa dicoba adalah memberikan umpan balik kepada pendapat atau hasil karya temannya. Ketika salah, ya, murid melakukan presentasi, sedangkan yang lain mendengarkan dan menulis catatan. Setelah itu mereka bisa menyampaikan umpan balik yang berkaitan dengan satu, kekuatan, dua, hal yang dapat ditingkatkan, dan yang ketiga adalah suatu pertanyaan. Penilaian antar teman bisa dilakukan secara terbuka atau tanpa nama. Dalam pembelajaran paradigma baru, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran diturunkan dari indikator asesmen yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran. Fungsinya yaitu merefleksikan program pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi murid. Guru juga dapat menentukan intervensi pembelajaran yang sesuai dengan muridnya kebutuhannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan sedikit tentang uh, asesmen dan kurikulum. Ya mungkin jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.